Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa lagi bersama Ibu Guru dalam pembelajaran tematik tema 8 subtema yang kedua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang ke-5 ya. Nah, kemarin kita sudah bahas pembelajaran keempat ya. Nah, hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran kelima di tema 8 subtema yang kedua. Nah, seperti biasa ya, kita awali dengan doa. Silakan anak-anak berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih karena kalian sudah berdoa masing-masing di rumah. Nah, semoga materi yang akan Ibu sampaikan hari ini bisa kalian simak, bisa kalian pahami dengan baik. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerakan di dalam tari. Nah, itu adalah pembelajaran SBDP ya. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini ada tari kreasi daerah. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada tari tunggal, kemudian ada tari berpasangan, dan ada tari berkelompok. Nah, kita akan bahas satu persatu ketiga tarian ini. Nah, yang pertama itu adalah pengertian gerak tari ya. Nah, gerak tari itu adalah gerak tubuh yang selaras dan berirama sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Nah, ini adalah pengertian gerak tari. Nah, di sini ada unsur dan jenis tari ya. Nah, unsur tari, keunikan tari daerah itu terlihat dari unsur-unsur tarinya. Nah, gerak merupakan unsur utama dalam tari. Nah, unsur lain itu adalah seperti busana ya, atau tata riasnya ya, kemudian iringan dan properti atau perlengkapan yang digunakan dalam sebuah tarian tersebut. Apakah dia menggunakan alat ya, apakah dia menggunakan misalnya bahan-bahan. Nah, gitu. Nah, itu tergantung dari perlengkapan atau kebutuhan tarian yang mereka bawakan ya. Jenis tarian itu misalnya ada tarian yang dia tidak menggunakan properti ya, atau tidak menggunakan barang-barang ya. Dia hanya misalnya memerlukan musik misalnya, kemudian pakaian adat, dan hanya gerakan itu saja ya, kemudian pola-pola dalam tarian. Nah, kemudian jenis tari. Di sini ada 2 jenis karya tari. Yang pertama ada tari tradisional, dan yang kedua adalah tari kreasi baru. Nah, tari tradisional yaitu tarian yang telah mengalami sejarah perjalanan yang sudah cukup lama. Nah, contohnya itu seperti tari serimpi, sangopati, dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Nah, kalau anak-anak penasaran, kalian bisa cari di YouTube tentang tarian ini ya, kalian bisa saksikan sendiri. Kemudian yang kedua, tari kreasi baru sering disebut dengan tari modern, merupakan tari garapan baru. Nah, contohnya itu tari Manuk Rawe, kemudian Garuda Wisnu, dan Belibis dari Bali. Nah, anak-anak juga bisa cari beberapa tarian ini di dalam YouTube ya. Nah, itu pasti ada, tinggal kalian tulis saja judulnya ya. Nah, untuk memeragakan gerak tari daerah ini ada 3 ya, ada 3 cara. Yang pertama, kita harus mempelajari isi salah satu dari lagu daerah. Kemudian baru kita bisa ciptakan gerakan sesuai dengan syair lagu tersebut. Barulah ke tahap yang ketiga, kita akan menghafalkan gerakan itu diiringi dengan lagu daerah yang sudah kita dengarkan tadi, yang sudah kita pelajari ya. Jadi untuk memeragakan gerakan tari itu dia punya 3 tahap ya. Tahap 1, tahap 2, dan tahap yang ketiga. Barulah kita bisa memeragakan tari tersebut di depan orang ya. Bisa berkelompok, bisa tari tunggal, atau bisa berpasangan. Nah, kita akan lihat ya ketiga tarian ini. Nah, yang pertama kita akan lihat tari tunggal. Nah, tari tunggal adalah tarian yang diperagakan oleh satu orang penari.
Pada jenis tarian ini, para penari biasanya berperan menggambarkan atau menyampaikan karakter seseorang atau makhluk hidup lainnya, misalnya seperti binatang. Nah, kalian bisa perhatikan di sini sudah ada gambar. Ya, ini adalah contoh gambar dari tari tunggal atau tari yang hanya dilakukan atau diperagakan oleh satu orang saja. Nah, di sini contoh tari tunggal banyak sekali ya. Mulai dari tari kadangan dari Jawa Barat, kemudian ada tari kelana topeng dari Yogyakarta, tari golek manak dari Yogyakarta juga, kemudian tari remo dari Jawa Timur, tari panji senirang dari Bali, tari gatot kaca dari Jawa Tengah, dan tari gambir anom dari Jawa Tengah. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tari tunggal atau tari yang diperagakan oleh satu orang saja. Ya. Oke, selanjutnya itu adalah tari berpasangan. Ya, nah namanya sudah berpasangan, berarti ada dua orang penari ya yang memainkan atau yang berperan dalam tarian tersebut. Nah, tari berpasangan itu adalah kesenian tari yang diperagakan oleh sepasang penari. Ya, itu bisa laki-laki dan perempuan atau bisa perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah, itu tergantung dari tema atau jenis tarian yang mereka bawakan. Nah, tari ini dimainkan oleh dua orang penari. Sementara dari sisi gerakan tarian, para penari itu biasanya bergerak untuk saling mengisi serta saling merespon antar gerakan penari yang satu dengan penari pasangannya. Ya, ini adalah pengertian dari tari berpasangan. Nah, kemudian ada beberapa contoh dari tari berpasangan. Nah, yang pertama itu adalah tari serimpi. Nah, tari serimpi ini dia berasal dari Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ini adalah tari bedaya. Nah, ini berasal dari DKI Yogyakarta. Ya. Kemudian yang ketiga ada tari serampang 12. Nah, ini berasal dari Sumatera Utara. Oke, sekarang contoh tari yang berpasangan lainnya. Nah, di sini banyak sekali contoh tari yang berpasangan, ya. Mulai dari tari ketuk tilu dari Jawa Barat, kemudian tari beksan wireng dari Jawa Tengah, tari karonsi dari Jawa Tengah, tari sirih kuning dari Jakarta, tari payung dari Sumatera Barat, tari japin dari Riau, tari legong dari Bali, tari janger dari Bali juga, dan tari cakalele dari Maluku. Nah, ini adalah contoh tari yang berpasangan atau tarian yang dibawakan oleh dua orang, ya, baik itu perempuan dan laki-laki. Oke, yang selanjutnya itu adalah tari berkelompok. Nah, tari kelompok itu adalah sebuah kesenian tari yang diperagakan oleh 3 penari atau lebih. Bisa 3, 4, 5, 6, 7, bahkan 10 orang. Ya, namanya saja sudah tari berkelompok. Nah, biasanya dalam suatu kelompok itu terdapat 4 atau sampai 6 orang dalam tari berkelompok tersebut, ya. Nah, di sini gerakan penari yang satu dengan yang lainnya biasanya terlihat saling mendukung. Nah, tidak heran jika dalam pertunjukan tari kelompok ini kekompakan para pemain sangat berpengaruh, ya. Jadi di dalam tari berkelompok ini, ya, poin yang sangat penting, ya, itu adalah kekompakan dari penarinya, ya. Jadi dalam satu kelompok ini misalnya jumlah anggotanya itu ada 6 atau 7 orang, ya. Nah, di sini mereka harus berlatih kekompakan. Ya, misalnya kalau gerakan yang pertama itu adalah maju ke depan, ya. Jadi semuanya itu harus ikut maju ke depan. Kemudian misalnya ada ke kiri, ke kanan, ke depan, ke samping, ke belakang. Nah, itu harus serempak gerakannya, harus sama, ya. Jadi mereka harus kompak, ya, karena tari ini tadi adalah tari yang berkelompok yang dibawakan oleh anggotanya lebih dari 2 orang. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tari berkelompok. Nah, yang pertama tari piring itu dari Sumatera Barat. Kemudian tari saman itu dari Aceh. Tari jaipong itu dari Jawa Barat. Nah, ini adalah contoh dari tari berkelompok.